adik-adik yang kekasih, selamat pagi. Ya, jumpa lagi bersama Kakak Vin dan Kakak Erwin di ibadah pagi hari ini, ibadah sekolah minggu kita ya. Sebelumnya Kakak Vin mau sapa dulu, bagaimana? Sehat semua? Apa kabar? Baik, luar biasa. Yes. Ya, puji Tuhan ya. Kita kembali bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Iya, sudah pada cantik-cantik, sudah pada cakep-cakep, sudah pada mandi semua ya. Oke, ya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Vin undang kita semua berdiri. Kita angkat satu pujian pembukaan. Selamat pagi Bapak. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik ya. Adik-adik, kenapa kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Ya, karena Dia sudah menjaga kita di sepanjang malam, Dia sudah memberikan kita malam yang baik untuk kita dapat beristirahat dan dapat melepaskan segala kelelahan di tubuh kita. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus sudah membangunkan kita di pagi yang indah dengan tubuh yang sehat. Ya, oke adik-adik. Kita akan masuk dalam doa pembukaan, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam hari. Engkau sudah menuntun kami di dalam tidur kami, sehingga kami dapat beristirahat dan dapat melepaskan segala kelelahan di tubuh kami. Dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang keberkatan dan tidak kurang suatu apapun. Untuk itu kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Sertai ibadah kami ya Tuhan, kiranya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pembacaan serta mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita angkat lagi satu lagu, Kau Temanku, Ku Temanmu. Roti
Ya baik adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Kakak Diana. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak Diana berharap semua anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa firman. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun masih secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati pula Kakak Diana yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Mari anak-anakku yang terkasih, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku, tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, di mana pembacaan firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama terdapat dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, di mana tema perenungan kita, tema cerita kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Anak-anakku yang terkasih, silahkan mendengar dengan baik cerita firman yang Kakak Diana bawakan pada pagi hari ini. Adik-adik, siapa yang takut gelap? Oh, ada yang sudah berani gelap. Atau ada yang masih takut gelap. Meskipun sudah berani, tidak takut pada gelap, tapi kalau gelap itu rasanya tidak enak. Kita tidak bisa melihat dengan jelas. Mau ambil pensil, bingung. Mau ke dapur ambil minum, malah injak kucing karena tidak kelihatan. Wah, sungguh dalam kegelapan itu tidak enak. Nah, pada suatu malam, Toton dan ayahnya jalan-jalan. Di mana ini? Iya, di sekitar kompleks perumahan. Mereka jalan sambil lihat ke langit. Ada yang terang,
ada bulan, juga ada bintang-bintang yang bersinar. Tetapi di saat Toton dan ayahnya jalan-jalan mengelilingi kompleks perumahan, tiba-tiba lampu jalan mati. Ayah, ini gelap sekali. Saya tidak bisa melihat jalan pulang. Tenang, ayah sudah bawa. Ayo tebak, ayah bawa apa? Ayah bawa apa ya? Ayah bawa senter? Betul, ayah bawa senter. Yeh, Toton bisa lihat jalan lagi. Tiba-tiba ayah matiin lagi senternya. Ups, nggak kelihatan ayah. Mereka tidak bisa melihat sekeliling. Ayo ya, nyalakan lagi senternya. Biar kita bisa lihat jalan dan bisa pulang sampai rumah. Ayo ya, nyalakan lagi senternya. Toton lega. Akhirnya ayah menyalakan lagi senternya. Dan mereka bisa lihat jalan itu dengan jelas. Akhirnya mereka sampai di rumah. Untung ayah bawa senter. Senter itu adalah alat yang digunakan yang mengeluarkan cahaya untuk menerangi jalan, sehingga bisa menunjukkan jalan ke rumah. Tanpa senter, Toton dan ayah pasti bingung untuk melihat jalan ke rumah. Nah, itulah fungsi atau itulah gunanya senter, yaitu untuk menerangi kita di saat kita dalam kegelapan. Nah, ayah bilang, tanpa Tuhan Yesus, dunia ini gelap. Seperti suatu tempat yang gelap tanpa cahaya. Misalnya cahaya senter atau cahaya lampu. Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Apa Tuhan Yesus bawa senter seperti ayahnya Toton? Senternya Tuhan Yesus itu yang besar biar seluruh dunia menjadi terang. Oh, bukan. Bukan begitu maksudnya. Tuhan Yesus tidak membawa lampu senter seperti ayahnya Toton. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan jalan ke surga kepada kita, jalan hidup yang benar. Di dunia ini harus benar. Kalau semua orang tidak benar, artinya orang hidup dalam dosa dan akhirnya semua orang berbuat dosa. Maka dunia ini akan kacau. Dunia ini gelap, tidak ada kasih, tidak ada senyum, yang ada hanya pertengkaran, perkelahian. Ya, jadi sedih semua. Di dunia yang gelap harus ada terang dunia. Nah, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Supaya hidup benar, harus belajar tentang Tuhan. Di gereja, Mama dan Papa belajar tentang terang Tuhan bersama pendeta. Di sekolah minggu, adik-adik belajar tentang terang Tuhan bersama kakak-kakak pengasuh. Adik-adik, bersama Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, kita bisa tahu jalan ke surga. Kita semua senang karena Tuhan Yesus membawa terang. Mari adik-adik kita bersama-sama menjadi terang dunia. Rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya setiap hari di kehidupan kita. Kita saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi dengan teman, dengar-dengaran dengan orang tua, rajin sekolah minggu, serta kita harus rajin berdoa, meminta Tuhan Yesus pimpin setiap langkah kehidupan kita, dan kita selalu menjadi anak terang, anak-anak kesayangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebentar Kak Kavin akan memberikan aktivitas, namun sebelumnya kita sambut dulu cerita firman Tuhan kita dengan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam alam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Baik Tuhan. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ya, baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak terang dunia. Ya, adik-adik, minggu ini aktivitasnya bukan lagi ayat hafalan ya, tetapi adik-adik harus menjawab pertanyaan yang sebentar kalian akan lihat ini di belakang Kak Kavin di layar ini ya. Ya, kira-kira ini gambar apa ya? Ya, ada adik-adik tahu gambarnya apa? Tentang apa? Ya, tentang seorang anak yang menjahili temannya. Ya, jadi sebagai anak-anak terang dunia, kalau melihat gambar seperti ini, kira-kira kalian harus seperti apa ya? Iya, itu nanti jawaban kalian akan kalian kirim seperti biasa ya di grup yang kalian biasa kirim ayat hafalan. Nah, kalian harus menjawab pertanyaan ini, kirim ke grup yang biasa kalian kirim ayat hafalan kalian ya. Oke? Oke, terima kasih adik-adik. Ya. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Semua siapkan persembahannya. Dan untuk mengantar persembahan syukur kita angkat satu pujian, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Mari anak-anak terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun masih secara online rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati Kakak Diana yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana selalu sehat, selalu kuat di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Ya Tuhan, saat ini kami mendoakan semua anak-anak sekolah minggu kami yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi,
Berkati mereka ya Tuhan di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dan di dalam bangku sekolah. Kiranya anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan kelak anak kami boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada teman-teman sekolah minggu kami, anak-anak sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang sementara dikonsumsi, sehingga anak-anak terkasih kami boleh pulih, boleh sembuh, dan di minggu-minggu yang akan datang, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan, mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun. Kami bersyukur, kami bersuka cita ya Tuhan buat pertambahan usia yang boleh mereka rasakan sampai saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam setiap langkah kehidupan anak-anak terkasih. Ya Tuhan, saat ini kami juga mendoakan kedua orang tua kami di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan berkeluarga. Berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan, limpahkanlah rezeki-Mu di dalam kehidupan keluarga kecil kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh kakak-kakak pengasuh yang ada di gereja Pokjemaat Laharoi. Berkati kakak-kakak pengasuh ya Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan berumah tangga. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Ibu Pendeta kami, Ibu Deborah Tiku Ampulembang MTH, beserta keluarga, Bapak Ibu Majelis, beserta keluarga, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan berumah tangga, dan di dalam pelayanan di gereja Pokjemaat Laharoi. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta jajarannya. Berkatilah Bapak Presiden kami ya Tuhan, di dalam memimpin, di dalam mengarahkan, di dalam mengayomi kami masyarakat Indonesia. Kiranya Bapak Presiden kami selalu sehat, selalu kuat di dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk memimpin bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami juga mendoakan seluruh tenaga kesehatan, tim medis, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya Tuhan. Berkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawabnya, berkati mereka di dalam pelayanannya, karena pada saat ini kami pun masih bergumul dengan pandemi virus corona, di mana pada saat ini ada lagi varian terbaru dari virus corona. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berperkara sehingga virus ini boleh lenyap dari muka bumi dan kami boleh beribadah kembali bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu juga kami sudah membawa persembahan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh dipergunakan di dalam pelayanan firman di ladang-Mu di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah salah dan dosa kami di dalam nama Anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya.
sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa berkat. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Pesan Kavin dan Kak Erwin, semua tetap sehat, tetap dengar-dengaran sama papa dan mama, dan tetap menjadi anak-anak terang dunia. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. We thank you and praise you. Hallelujah.